Malah di situ ditekankan, barang siapa yang merubah, ya, menambah atau mengurangi, terkutuk. Saya marah besar itu sama adik-adik itu. Apa kalian bikin doktrin kok berdasarkan undang-undang? Apa saya ajarin sama kalian itu begitu? Tidak. Bukan berdasarkan undang-undang. Kenapa? Definisinya tidak ada berdasarkan undang. Diyakini kebenarannya, ya, dan telah teruji kebenarannya. Telah teruji di medan pertempuran, bukan diuji oleh undang-undang dasar. Karena anggota DPR kita ini goblok-goblok semua, tidak belajar apa itu doktrin. Ya, kita mau bilang apa? Sangkin bodohnya. Saya enaknya aja, ini makanya perlu revolusi sebenarnya. Dan sebentar lagi pasti akan terjadi seperti itu. Ya, pasti akan terjadi. Ya kan? Pasti akan terjadi. Ya udahlah, itulah gambarannya. Jadi bukan berdasarkan undang-undang. Sekarang semua undang-undang. Dikit-dikit legalitasnya mana? Ngapain? Bukan legalitasnya gitu. Sekarang, dulu kita berperang udah ada undang-undang nggak? Enggak. Saya bilang satu bukti bahwa kita berperang dulu, ya, tanpa undang-undang. Doktrin Ankamrata. Dulu ada undang-undangnya. Undang-undang. Nggak ada. Kita berperang belum ada Indonesia. Belum ada DPR. Karena itu diyakini kebenarannya. Dan diuji kan. Kita bisa menang dengan Ankamrata. Makanya dijadikan doktrin. Harusnya undang-undang memperkuat bahwa doktrin Ankamrata menjadi doktrin pertahanan keamanan nasional. Nah itu tidak ada, bukan mengatur doktrin. Dari mana? Tanya aja tentara di seluruh dunia ini, nggak ada undang-undang mengatur doktrin. Dan yang berisi prinsip-prinsip kebenaran yang sudah diuji kebenarannya, yang diyakini kebenarannya dan telah teruji di medan pertempuran. Itu doktrin yang digunakan apa? Untuk mengambil keputusan. Karena keputusan sebaik apapun, sekecil apapun, pasti mengandung resiko dan konsekuensi di dalam apa? Menggunakan kekuatan dan kemampuan. Itu doktrin dalam rangka apa? Membela negara. Kalau dogma lain. Dogma itu keyakinan fanatis. Ya, fanatis. Silakan pilih. Ya, kalau kita memakai agama Kristen, walaupun tidak ada agama Kristen sebenarnya. Agama Kristen, kalau kita sebagai seorang orang Kristen, agama lain pasti gak benar. Kalau doktrin tidak, semua orang boleh, terserah. Terserah. Kenapa? Dalam proses pengambilan keputusan. Kalau dogma sudah lain, memang diputuskan harus seperti itu. Itu bedanya. Nah, kita tinggal melihat, menilai. Ya kan, makanya kalau menyimpang dari dogma itu, dia dianggap murtad. Kalau doktrin, boleh kita berbeda pendapat. Dievaluasi, dianalisa, sehingga ketemulah memang ini yang seharusnya. Kalau ini tidak, diharuskan, dipaksakan. Kalau doktrin tidak ada disebutkan itu dipaksakan. Kalau dogma itu mengajarkan keyakinan yang fanatik. Hati-hati loh, beda. Seperti paradigma kata-kata agama. Saya bilang nggak ada agama. Nggak ada agama. Bagi orang Kristen tidak ada agama. Karena tidak ada Tuhan Yesus mengajarkan agama. Kamu harus beragama ini. Tidak. Tapi kamu harus percaya. Oke, saya potong tulangnya, saya ngerti. Tetap yang tadi tulang terangkan ini. Nah, saya mengerti makna yang tulang terangkan itu. Justru
karena doktrin-doktrin yang mereka anut ini menjadi dogma, menjadi pakaian yang sudah menjadi ketetapan. Nah, itu yang dipegang oleh rakyat ini sendiri, masyarakat ini sendiri, sehingga doktrin-doktrin yang menjadi dogma, doktrin mereka itu menjadi dogma, padahal doktrin itu sudah tidak lagi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Mereka hanya memakai dogma akan grup-grup sebelah ini tulang dan menjadi Iya, dogma. makanya Nah, bukan masalahnya gini toh. Dogma dipasarkan jadi doktrin. Itulah bedanya saya bilang doktrin sama dogma itu berbeda. iya, Berbeda makna dan substansinya. Sekarang gini ya. Makanya saya yang mencetuskan bahwa kita ini sekarang konflik paradigma dan terminologi. Terminologi doktrin tidak sama dengan dogma. Nah, ya kedua, tapi kan itulah saya potong. Doktrin tidak sama dengan terminologi dogma. Tetapi di dalam terminologi doktrin bisa Lanjut, tulang, Ya, jelaskan dulu. lanjut. Terlalu banyak Siap. dipotong, jangan terlalu banyak dipotong. Jadi Oke. kita Siap. penjelasannya kurang holistik. jadi oke. Jadi saya beritahu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dogma tidak boleh berubah. Tapi kalau doktrin boleh berubah nggak? Boleh. Boleh, karena kan tadi kan saya bilang, telah diuji. Ya, jadi doktrin itu, saya ulangi sekali lagi. Ini saya tanpa konsep ini, karena sudah melekat. Doktrin adalah pedoman yang berisi ajaran. Ya, pedoman ajaran yang diajarkan. Berisi apa? Prinsip-prinsip yang diyakini kebenarannya dan telah teruji. Setelah diuji di mana? Di medan pertempuran, di peperangan. Ini bicara doktrin ya. Nah, untuk apa? Untuk digunakan di dalam untuk melaksanakan proses pengambilan keputusan menggunakan kekuatan dan kemampuan. Ya, dalam rangka tujuan politik negara. Sedangkan dogma, ini doktrin ini bisa berubah nggak? Berubah. Ketika perkembangan teknologi sudah semakin maju, doktrinnya pun juga berubah. Perang sekarang sudah berubah. Contoh ya, kalau dulu perang, itu kalau kita menyerang, kekuatan kita harus 3. Kalau musuh 1 harus kita 3. Kalau musuh 2 kita harus 6 kekuatannya. Sedangkan sekarang sudah kemajuan teknologi bisa aja 1:1. Kalau dulu 3:1. Kenapa? Karena kemajuan teknologi, ya, Norman Schwarzkopf merebut Kuwait itu tidak 3:1. Karena ada teknologi itu. Ya kalau dulu memang, itu berubah nggak? Berubah. Itu doktrin. Kalau dogma nggak. Dogma tidak bisa berubah. Siapa yang bisa merubah isi Bible? Malah di situ ditekankan. Barang siapa yang merubah, ya, menambah atau mengurangi, terkutuk. Bahasa di kitab Wahyu. Kalau kita tidak, doktrin itu boleh berubah. Makanya doktrin jangan apa namanya, berdasarkan undang-undang. Tidak ada. Tapi Indonesia kan sudah ngarang. Dibikinnya operasi militer, perang, dan operasi selain perang diatur di undang-undang. Itu salah. Nggak ada. Karena berubah. Doktrin berubah. Setiap saat bisa berubah. Setiap saat berubah. Dulu coba contohnya. Perang dulu, mana ada, belum ada angkatan udara. Belum ada angkatan laut. Di darat. Berkembang ke laut. Berkembang ke udara. Berkembang sekarang ke space.
Berubah nggak? Berubah. Kalau dogma dari kitab Kejadian sampai Wahyu tidak bisa dirubah. Sama juga dengan Al-Quran, sama juga dengan Bhagavad Gita, sama juga dengan Tripika. Nggak bisa. Itu bedanya doktrin dengan dogma. Mohon maaf ya, saya pengajar doktrin, bahkan menciptakan doktrin TNI. Karena kacau balau TNI ini sudah. Ya, jadi mohon maaf, itu bedanya. Kalau dogma tidak harus seperti itu. Kita tidak berubah semua doktrin. Tapi kan sudah kesepakatan. Konstitusi itu doktrin. Doktrin. Doktrin, bukan dogma. Tapi ada kesepakatan. Pertama, tidak boleh merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, tidak boleh merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi federasi apa dan sebagainya. Yang ketiga, ya, sistem presidensial masih tetap berlaku. Yang keempat, kalau mau merubah hanya adendum, tambahan. Tapi ini tidak, batang tubuh, pembukaan batang tubuh sama penjelasan semua udah dirubah. 90%. Berapa orang yang menganalisa itu? Kan kita kalau sudah merubah pembukaan, dulu udah disepakati. Berarti merubah negara. Kan benar kejadian sekarang ini. Itu doktrin. Bukan dogma. Tapi ada kesepakatan. Mana yang boleh dirubah, mana yang enggak. Sekarang undang-undang dasar kita itu, pembukaan udah dirubah. Dengan 3 macam itu. Sekarang batang tubuh. 90%. Pasal-pasalnya udah dirubah semua. Ada yang masih tetap. Ada. Tapi banyak yang diganti. Banyak yang ditambah. Ada yang ditambah, ada diganti, ada yang masih tetap. Selanjutnya apa? Penjelasan dibuang semua. Saya kemarin bilang, bagaimana generasi berikutnya yang ada saja mereka belum paham, apalagi kalau tidak ada penjelasan. Sementara yang mau dituntut nanti, yang membuat itu sudah pada mati. Sama siapa kena menuntut? Itu. Jadi bukan kedaulatan rakyat lagi, sudah kedaulatan partai. Sudah kedaulatan mayoritas. Mayoritas partai yang berkuasa. Lihat aja sekarang pilkada ini. Bukti itu. Nyata. Tapi ada juga yang nanya sama saya. Ya saya jawab. Nah itulah perubahan itu. Jadi kita jangan dengan serta-merta menyamakan mana doktrin, mana dogma. Lah kalau doktrin dikungkung sama undang-undang, ya harus berdasarkan undang-undang, ya doktrin kita nggak berkembang, mati. Nah, contohnya di undang-undang TNI diatur operasi perang dan operasi militer perang. Itu dulu copy paste dari Amerika. Amerika sudah nggak menggunakan itu. Jenderalnya protes. Tidak bisa dipisahkan operasi militer perang dan operasi sedang perang. Nggak bisa. Jadi sudah nggak ada lagi dikembangkan di sana. Indonesia masih. Karena dibuat undang-undang. Kalau di Amerika tidak ada doktrin berdasarkan undang-undang. Saya marah besar itu sama adik-adik itu. Apa kalian bikin doktrin kok berdasarkan undang-undang? Apa saya ajarin sama kalian itu begitu? Tidak. Bukan berdasarkan undang-undang. Kenapa? Definisinya tidak ada berdasarkan undang. Diyakini kebenarannya, ya, dan telah teruji kebenarannya. Telah teruji di medan pertempuran, bukan diuji oleh undang-undang dasar. Karena anggota DPR kita ini goblok-goblok semua, tidak belajar apa itu doktrin. Ya, kita mau bilang apa? Sangkin bodohnya. Saya enaknya aja, ini makanya perlu revolusi sebenarnya. Dan sebentar lagi pasti akan terjadi seperti itu. Ya, pasti akan terjadi. Ya kan? Pasti akan terjadi. Ya udahlah, itulah gambarannya. Jadi bukan berdasarkan undang-undang. Sekarang semua undang-undang. Dikit-dikit legalitasnya mana? Ngapain? Bukan legalitasnya gitu. Sekarang, dulu kita berperang udah ada undang-undang nggak? Enggak. Saya bilang satu bukti bahwa kita berperang dulu, ya,
tanpa undang-undang. Doktrin Ankamrata. Dulu ada undang-undangnya. Undang-undang. Nggak ada. Kita berperang belum ada Indonesia. Belum ada DPR. Karena itu diyakini kebenarannya. Dan diuji kan. Kita bisa menang dengan Ankamrata. Makanya dijadikan doktrin. Harusnya undang-undang memperkuat bahwa doktrin Ankamrata menjadi doktrin pertahanan keamanan nasional. Nah, itu tidak ada. Bukan mengatur doktrin. Dari mana? Tanya aja tentara di seluruh dunia ini. Nggak ada undang-undang mengatur doktrin. Ya, nggak ada. Nah, ini salah kaprah. Salah kaprah memaknai substansi Pancasila, konstitusi, dan sekali semuanya. Nah, sekarang kalau kita lihat konstitusi itu ada pembukaan. Pembukaan itulah konsep strateginya. Batang tubuhnya adalah bagaimana melaksanakan konsep strategi itu. Ide lah. Jadi kalau pembukaan itu ide dan filosofi. Batang tubuhnya merupakan konsep pelaksanaannya. Ya, itu kalau penjelasannya adalah bagaimana menjelaskan konsepnya itu dan pembukaannya. Ini sudah memang ini rencana. Kenapa? Saya katakan ya di dalam tulisan saya nanti bahwa amandemen 1, kedua, ketiga, dan keempat adalah bukan mengamandemen, tapi mengganti Undang-Undang Dasar 45. Dengan mengganti Undang-Undang Dasar 45, resikonya bangsa ini sudah mengabaikan Pancasila sebagai filosofi Groundslah, sebagai grand norma, ground weight, dan sebagainya. Jadi ini udah masalah besar. Negara ini sudah melaksanakan inkonstitusional. Yang kedua, sudah terjadi darurat konstitusi karena sudah dikudeta. Dan amandemen itu ya ada konspirasi negara asing. Kita ada bukti-buktinya semua. Jadi amandemen itu merupakan pengkhianatan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pengkhianatan. Jadi dengan dihilangkannya, dihapuskannya lembaga tinggi negara, dihilangkannya GBHN, kemudian utusan golongan, karena itu sudah melanggar semua permusyawaratan perwakilan. Jadi kita sudah mengkhianat kepada negara sendiri. Siapakah kita? Dan musuh yang terbesar, ya bukan ancaman dari luar dan ancaman dari dalam, tapi pengkhianatan, pengabaian, ya mengkhianati konstitusi sama Pancasila. Siapa yang mengkhianati itu? Ya tanya aja Gus Dur. Gus Dur kan tahu. Siapa yang mengkudeta dia? Loh, kutukan Gus Dur berjalan nggak? Berjalan juga. Karena dia orang baik. Ya saya dikudeta. Ya ikut aja. Kalau menurut mereka baik, buktikanlah. Ya kan, ada Sengkuni. Makanya kita melihat itu, ya nggak bisa kita melihat hanya sekedar saja. Oh karena dia menjabat. Banyak macam-macam dibuat. Ada 4 pilar. Kemarin saya marah. Ya, nggak, 4 pilar itu tidak berlaku ya. Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan itu, tidak boleh. Kenapa? Kenapa? Masa dibikin 4 pilar Pancasila, ya, kemudian Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, negara kesatuan, bukan itu 4 pilar. Apa yang sudah ada di konstitusi sudah lengkap semua. Pancasila juga ada di situ. Pilarnya apa? Ya satu, jangan diganti filosofi Groundslah, dasar negara itu cuma cukup satu. Konstitusi Undang-Undang Dasar 45, karena di dalam konstitusi ada Pancasila.
berdasarkan Pancasila. Itu di pembukaan udah jelas. Walaupun tidak disebut Pancasila, tapi disebut berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang ada dalam berharap, dan seterusnya. Jadi saya bilang mereka pintar merubah ini semua, tapi kita tidak bodoh. Ya, kita tidak bodoh. Jangan mau jadi bodoh seperti kerbau dicucuk hidungnya. Enggak. Enggak. Makanya cerdiklah seperti ular, bijaklah seperti merpati. Kenapa Tuhan ya memakai ular dan memakai merpati? Tapi di atasnya ada serigala, ada domba. Aku mengutus engkau ke tengah-tengah serigala. Aku mengutuskan domba-dombaku ke tengah-tengah serigala. Jadi ada 4 binatang di sana. Serigala, domba, ular, dan merpati. Kalau teksnya saja, oh semua orang tahu. Tapi saya tanya, maknanya apa? Maknanya apa? Nah, kalau seorang gembala tidak paham makna dan substansinya, ya percuma menyampaikan itu. Jemaat ditanya, pasti nggak tahu. Coba, apa artinya? Cerdik seperti ular, bijak seperti merpati. Cerdik seperti ular supaya kalian jadi licik. Ya, bukan. Coba saya tanyalah, siapa yang bisa memberikan penjelasan di ruangan ini? Di Zoom ini? Nggak ngerti. Walaupun sudah bau tanah. Dianalisa lah. Kenapa Tuhan ngomong begini? Kamu kuutus ya domba-dombaku ke tengah-tengah serigala. Kenapa mesti serigala? Kalau domba kita jelas. Ya, kenapa harus ke tengah-tengah serigala? Kemudian Tuhan ngomong lagi, cerdiklah, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Loh, saya harus licik. Bukan itu. Karena ular itu selalu waspada. Kepalanya pasti ke depan. Kita harus seperti itu. Waspada, arti kita akan diterkam serigala. Kalau tidak waspada. Bijak seperti merpati. Tulus. Jangan belak-belok. Sedikit aja pengaruh, ikut. Mati. Tahu nggak? Itu maknanya. Semua jemaat tahu. Nggak tahu. Orang pendetanya nggak tahu, bagaimana jemaatnya tahu? Banyak yang tidak paham. Setiap hari. Kemarin saya diminta khotbah. Oke, saya diminta khotbah, saya harus layani. Perkenalan pertama, Pak. Saya bukan pendeta ya. Jangan Bapak kira saya pendeta. Tidak. Saya PDKT. Apa itu Pak Tobing? Pelayan dari kerajaan Tuhan. Nah, kerajaan Tuhan itu punya apa? Punya warga negara. Ya kalian inilah pendeta warga negara kerajaan Tuhan. Nah, benar nggak kalian warga negara kerajaan Tuhan? Ya karena kalian minta, ya saya melayani. Itu PDKT. Saya bilang, taruh di depannya PDKT, jangan PDT. Saya bilang. Karena PDT nggak ada di Bible. Di mana? Coba tunjukkan sama saya. Ada nggak? Kalau PDKT ada, pelayan. Tuhan Yesus itu datang jadi pelayan. Melayani. Ini Pak Tobing ada yang resign Pak Tobing. Oke, jadi itu dulu ya. Jadi saya mengembangkan semua karena saya punya keyakinan, iman percaya saya. Saya bukan beragama Kristen. Oke, siapa yang mau tanya resen? Tapi besok tak apalagi ya nanti karena saya malam ini kan sudah menyampaikan. Apalagi pertanyaan? Silakanlah. Saya Pak Ini nggak Tobing, banyak. selamat malam. Ya.